mana nih kita bermain tentunya. Jeng 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 jeng. Please, ini kah Flying Cloud kah map kesukaan dari kita semua rata-rata warga Indonesia? Tapi tidak, karena dari Broken Wall yang akan menjadi map draw kita. Otomatis dibawakan oleh kedua belah tim. Dan ini dia untuk permainannya. Draft pick open dengan Broken Walls yang menjadi mapnya, membuat akhirnya hero-hero yang punya mobilitas rendah untuk roamernya ini punya rotasi yang bakal enak banget. Dan mungkin bisa ngelimit beberapa hero assassin sepertinya dengan adanya Link dan juga Fanny, di mana sedikit pergerakan saja itu bisa membuat Link juga ya otomatis mengeluarkan energinya buat pindah ke dinding. Atau mungkin kalkulasi kabel dari Fanny karena ada Broken Walls jadi mesti lebih di-adjust lagi. Variabel-variabel seperti itu yang menurutku ngebuat akhirnya Broken Walls cukup unik dibandingkan dengan adanya map-map yang lain. Iya, betul banget ya. Kita akan lihat aja kali ini karena untuk 3 hero band pertama sudah ada Chip, sudah ada Kalea, dan juga sudah ada Chusin dan Lancelot. Juga kali ini langsung aja ditutup. Hero-hero yang memang sekarang lagi top priority banget lah ya. Lagi jadi duta banget, lagi jadi apa sih istilahnya? Kembang desa lah untuk rata-rata player, terutama di MDL, terutama untuk seorang Kalea yang saat ini juga surprisingly kembali lagi ke meta di patch kita yang baru, karena once again patch kita yang baru ini atau yang terakhir lah istilahnya lumayan ngasih panggung ke para roamer. Jadi gak heran termasuk Chip ya. Chip itu bisa tiba-tiba ada di sesi ban, walaupun kayak beberapa waktu lalu dia nggak pernah nongol sama sekali, tiba-tiba bisa ada di sesi ban ya, karena itu somehow di menit ke-1, di menit kedua dia nanti udah bisa unggul berapa? 1 level at least sama hero-hero lawan, bahkan bisa di early game-nya unggul level dibandingkan dengan jungler musuh kalau dia bisa ngebuka vision sebanyak-banyaknya bagi rekan-rekannya. Tergantung sih dari segi pola pergerakan, rotasi pergerakannya seperti apa gitu. Karena emang menurutku sendiri untuk Chip dia bisa buka visibility banyak, tapi in return resikonya juga gede untuk dia bisa di asal pick off gitu loh. Karena emang Chip itu bukan tipikal tank yang tebel banget. Dia lebih ke arah utility aja, dia lebih ke arah buat open map iya, ngasih stun iya, tiba-tiba ngebuka jalan juga iya, tapi bukan yang nebe ataupun ngebadanin kayak Gatot Kaca ataupun Hylos. Itu yang paling penting, sama dengan halnya Uranus yang kemungkinan besar akan menjadi XP laner bagi teman-teman dari Geek Fam Junior, atau kalau misalkan tiba-tiba Geek Fam Junior pengen coba cosplay jadi Kairi, nggak apa-apa, Uranus jungle sekalian. Boleh. Nggak apa-apa. Boleh banget, kenapa Nggak tidak? apa-apa. Ya never say never tentunya untuk segala sesuatu. Tapi Uranus ini memang menjadi salah satu hero yang juga lumayan ya untuk ward berada di bagian first pick. Kalau kita kan selalu ngomongin paling Baxia atau Lancelot atau Yisansin, tapi Uranus ini juga di meta sekarang benar-benar powerful banget. Apalagi kalau hero-hero sisi yang benar-benar berbahaya bagi Uranus yang udah ditutup di arah daripada sesi ban, maka Uranus sendiri bisa menjadi malapetaka. Apalagi kalau misalkan dari tim Ixon selaku tim yang bakal melawan Uranus di sini nggak punya hero burst yang cukup kuat, dan langsung aja dijawab oleh mereka dengan adanya Parsha. Tapi once again, yang terpenting daripada tim Ixon adalah jangan sampai membiarkan Uranus ngumpulin item-item yang dia butuhkan. Karena in case kalau Uranus sudah snowball, kita semua tahu banget seberapa mampunya dia membuat frustasi setiap backline. Setiap hero yang dia tempelin akan benar-benar kerepotan untuk bisa menumbangkan dirinya dengan regen SP yang tinggi banget. Iya ya, Kagura, Uranus dan juga Hayabusa. Walaupun in return untuk early phase-nya Kagura bukan mid laner yang paling cepat untuk clear wave minion Ya. ataupun yang paling irit dari segi mananya ya. Sebenarnya untuk late game udah bagus banget sih dari segi damage potensialnya, dari segi sisinya juga oke gitu. Walaupun ya artinya mungkin bisa dibilang butuh bantuan banget lah. Dan untuk bantuan ya, ini bisa datang dari roamer. Di mana roamernya ini juga masih belum tahu sebenarnya dari Geek Fam Junior. Karena pilihannya masih banyak. Kalau pengen pilih cepat biasanya pakainya Badan atau enggak Gatot Kaca. Atau kalau misalkan pengen yang benar-benar ngebadani banget, itu juga masih ada Hylos juga kalau pengen dikeluarkan. Atau mungkin kalau misalkan pengen tiba-tiba kreatif dan memberikan sebuah wombo combo, apalagi dengan adanya Ruby dan juga Farsha, menurutku Akai Rom juga di sini oke kok bagi teman-teman dari Geek Fam Junior. Selama mereka nggak terlalu nge-consider Akai sebagai jungle. Karena kalau sampai di-consider sebagai jungle, wah lumayan sih itu satu jungle kepake di satu game yang sama gitu dengan Hayabusa. Benar ya. Dan pemilihan Kagura di second pick juga di sini kayaknya lumayan merespon dari pengambilan Parsha daripada tim Ixon ya. Karena Kagura kita ngomongin juga Parsha itu kan bisa secara instan ngasih surprise damage ya dengan Fair Ice Strike-nya dia ke arah siapapun itu mid laner lawan atau mid laner musuh. Dan Kagura ketika dia bisa ngedash dengan mudah atau bahkan ngembaliin momentum dengan Yin yang overturn, itu bisa menjadi sesuatu yang lumayan mahal kalau dia bisa melakukan hal tersebut. Cuman harus waspada juga mengingat di sini ada Yisansin, akan ada Ruby dan Chow yang di-ban oleh tim Ixon. Kalau secara optimal draft Geek berarti mereka butuh roamer dan juga god laner. Nah, apalagi dari tim Ixon ini ada kemungkinan Ruby-nya yang jadi god lane. Kalau menurut Bang Choji, apa yang paling optimal, Bang? Ini posisinya lebih ke reflex pick dulu sih menurutku. Karena 3 role yang berbeda bisa diisi sama Ruby masalahnya. Mau roamer bisa, Oh, iya, XP ya. bisa, gold juga bisa gitu loh. Jadi setidaknya membuat teman-teman dari Geek Fam Junior pun bertanya-tanya, ini dari Ruby-nya buat dari mana? Kalau sampai Ruby-nya jadi gold lane, berarti XP-nya kemungkinan juga yang akan jadi hybrid. Nah, di sini XP yang hybrid masih kebuka banyak banget. Arlot pun masih bisa. Benedetta masih bisa. Pak itu juga masih bisa. Kalau mau nge-damage lebih kenceng lagi nih di bagian XP lane-nya. Tapi kalau misalkan Ruby-nya mau ditaruh jadi roamer, biasanya XP-nya ngambil yang agak momentum maker juga. Momentum maker contohnya apa? Yang ngambilnya mungkin ke arah kayak Gatot Kaca, XP juga masih bisa, atau mungkin ngambil yang lebih ekstrim lagi kayak Terizla juga masih bisa menurutku untuk teman-teman dari Ixon Esports. Wah, Digabungkan dengan adanya Ruby, roamer dan juga Farsha, ini main bakal all out team fight banget kalau kayak gitu. ya, sisinya bakalan kuat banget pastinya ya dengan penalty zone, I'm offended, dan ternyata pilihan ke arah Khalid ya, salah satu hero yang memang di meta sekarang lumayan naik daun. Khalid Roam yang akhirnya kembali bisa kita lihat di Line of Down dengan kecepatan rotasinya dia, dengan
ya istilahnya Khalid juga karena nggak mudah untuk di gank ya, mengingat dia juga punya Regen Sandstorm for defensif, ya istilahnya kayak Gatot Kaca mode lebih tipis aja lah ya Khalid ini ya. Gatot Kaca mode lebih fleksibel, Iya. ngedamage lebih bisa, Betul. movement juga lebih cepat. Tapi in return ya dari segi badan bukan yang paling tebal. Ya betul, nggak terlalu tanky Khalid di sini ya, karena emang dari awal role-nya dia adalah fighter yang dirubah menjadi sosok roamer oleh teman-teman, dan Khalid yang bakal menjadi pilihan gold lane tentunya. Seperti dibilang Bang Choji, karena memang harus merespon dulu dan mengetahui Rubinya bakal bergerak ke arah mana, dan Gatot Kaca bakal menjadi pilihan untuk roamer bagi tim Geek Fam. So, one more hero untuk tim Mixon. Nathan? Oh, Arlot ternyata. Oh, oke. Wow. Oke. Full benar-benar early power banget yang diambil oleh teman-teman dari Ison Esports. Mengingat bahwa Geek Fam Junior juga punya 4 hero magic pertama. Ada Gatot Kaca, Harit, Kagura, dan juga Uranus, itu magic semuanya. Menangkan match kita di hari ini, karena sekali lagi kedua belah tim kita bakal bermain di game yang pertama Bang Choji. Yes, ini dia dengan game pertama kita, match kedua di hari ini. Geek Fam Junior melawan Ixon Esports. Mungkin rangkuman sedikit untuk dari segi drafting yang dilakukan oleh kedua belah tim. Tadi kita sudah membahas juga dari sisinya Geek Fam Junior, di mana mereka lebih mengambil ke arah draft yang stabil. Early to late game masih punya power banget. Hayabusa juga lumayan butuh item untuk 3 item pertama baru dia bisa melakukan shadow kill dengan lumayan oke, dengan lumayan efisien juga. Tapi di sisi yang berbeda, it's all about early power. Khalid kita tahu sendiri bagaimana dia rotasinya, Ruby kita tahu sendiri bagaimana dia berada di team fight skala besar. Hal yang sama juga dipegangin oleh Arlot, dimana kita tahu dari segi damage potensial pun cukup dengan Fury Hammer dari arah early game itu biasanya udah bisa mengibas-ngibas sebanyaknya damage ataupun HP dari Geek Fam Junior. Yes, betul banget ya. Dan untuk early-nya sepertinya masih lumayan kalem dari kedua belah tim, karena fokus utama daripada Ixon dan juga Geek, mengingat dari tipikal jungler yang mereka bawakan di sini adalah tipikal hero scaling, jadi mereka ngasih waktu dan space dulu untuk masing-masing jungler mereka. Dan sebenarnya kalau dilihat emblem build juga, ini dari Jans ya, dia coba untuk kurangin power di scalingnya. Dia coba untuk ambil bargain hunter supaya scalingnya lebih cepat lagi. Tapi tetap sih mungkin estimasiku ya, dengan posisi nggak ada yang owning banget ya. Mungkin menit 9, menit 10 baru bisa perform lah Haritnya. Untuk di early seperti ini, dari segi cooldown juga masih posisinya lumayan panjang. Dari segi mana management juga dari teman-teman Geek Fam Junior juga masih belum terlalu oke. Dan bahkan lihat, Kagura cuma clear wave minion aja, hampir setengah dari mananya udah hilang loh. Iya, dan untungnya dia punya Hati-hati wings by wings ya, jadi cepat juga untuk kembali ke dalam medan tempur in case kalau terjadi sesuatu. Dan kedua belah tim benar-benar berhati-hati banget dalam setiap langkah mereka, karena sekali lagi dengan potensial hero-hero yang bisa dibawakan terutama dari masing-masing mid laner, bisa aja ada surprise pick yang datang dari area manapun, karena kini Turtle sudah datang. Yap, dengan Turtle sudah datang kita ngelihat bagaimana Turtle sepertinya bisa diungguli oleh teman-teman dari Ixon Esports kalau misalkan nggak kena jump scare. Tapi ini udah mulai jump. Oke, lihat bagaimana Gerard langsung aja shadow kill dia gunakan, tapi Iko masih memiliki satu wall flicker yang tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya, dan first blood berhasil didapatkan oleh Geek Fam Junior. Oke, ada sedikit skill source yang agak kepleset tapi Au masih belum berhenti di sana karena output damage dari Jane Minair ternyata udah sakit banget di early. Bahkan lihat bagaimana Uzi memberikan pressure menuju ke arah seorang Gerard yang sudah diketahui tidak memiliki satu buah shadow kill. Uzi-nya sendirian, Regi Sandstorm for defensive dibegal oleh Chelsea dan tetap harus tumbang di sana. Dan Turtle yang bakal coba untuk diamankan, di mana Klavis dengan retribution yang begitu on point mendapatkan Turtle bagi tim Mixon, dan sekarang Chelsea tidak diberikan menggunakan Avatar of Guardianya. walaupun ada first blood yang didapatkan oleh teman-teman dari Geek Fam Junior, ini Ixon Esports masih bermain dengan kiting dengan sangat indah. Mereka tahu mereka bawa Khalid, mereka ngebawa Farsha, mereka ngebawa Arlot dan juga Yusun Shin, mereka masih bisa mainin tim fight jangka panjang dengan pelan-pelan. Walaupun demikian, kita ngeliat tadi ada shadow kill yang emang kena langsung ke tangan dari Iko, ngebuat dia langsung tumbang. Tapi nggak masalah, karena ditukarkan dengan kill yang sama diikuti dengan satu turtle yang telah diamankan. Dan ada sedikit player head to head juga by GoPay. Ini adalah perbandingan antara Klavis dan juga Gerak, sama-sama di bagian power jungle. Perbedaan yang lumayan kelihatan menurutku di sini ada dari segi gold per menitnya. Berbeda 80 gold untuk jungle, menurutku itu lumayan masif, yang berarti mungkin ini dari Gerak ya. Dia lebih banyak lagi untuk bisa melakukan veteran farming dibandingkan dengan Klavis. Iya, tapi Klavis memiliki keunggulan satu hero pool. Ya tidak terlalu jauh bedanya ya dari segi kedua belah jungler. Mungkin dari pattern farming mereka aja yang berbeda. Jadi pembuktiannya adalah di game kita yang pertama saat ini. Kira-kira siapa yang bisa menampilkan permainan yang lebih baik, yang bisa untuk membawa rekan-rekannya menuju ke arah kemenangan. Mengingat ini juga adalah last chance mereka yang mungkin aja bisa sangat berbahaya kalau sampai mereka kehilangan game yang pertama. Karena game yang pertama adalah game momentum. Ketika kalian memegang game yang pertama, maka secara mood, secara kepedean juga istilahnya, kalian juga jadi lebih lebih berani lah untuk main di game yang kedua nanti. Dengan game pertama menjadi sebuah bisa bilang
daya tarik lah. Betul. Untuk mana nih yang lebih kuat lagi, tapi di mid lane Oh my god, ZYY kali ini hampir aja kehilangan nyawa. Udah ada begitu banyak informasi didapatkan, tapi Yuzi mencoba untuk mengejar, di mana Chef Sanji yang menerima damage dan Feather Ice Strike yang dihindari dengan flicker, dibalaskan juga, tapi Jeng Miner terlalu offside karena menerima damage turret di sana. at the very least dia udah ngedorong banget Kaguranya untuk mundur lah, dan pada akhirnya ada beberapa minion yang masuk walaupun nggak dilanjutin ya, karena Gold Shield Turtle bakal turun di saat menit kelima nanti, dan Turtle Ya, Turtle tadi sudah mulai hadir pastinya, tapi di bagian bottom lane juga dari kedua belah gold laner kita tampil cukup berani dan tampil cukup agresif ya. Unbreakable by the way akan coba digunakan di sana, tapi Yuzi masih terlalu tanky. Yap, teman-teman dari Xon Esports sebenarnya masih pengen coba untuk ngepok nih ke bagian dari Turtle terlebih dahulu. Namun yang mereka inginkan sebenarnya bukan Turtle yang menurut gua, Dok. Team fight yang mereka inginkan. Iya, kayak sekarang di mana satu buah Unbreakable dan juga Avatar of Guardian mengenai dua hero, tapi dibalaskan but shutdown di bagian belakang didapatkan oleh Geras. Pengejaran dilanjutkan di mana Brian gak memiliki siapapun di sisinya. Conceal play langsung mendapatkan Gerard, tapi fokus utama dari Ixon adalah Turtle yang akan coba untuk mereka amankan. Tapi lihat bagaimana Brian dengan begitu beraninya. Oh my god, Clevis memilih untuk mundur kali ini. Dipegangin dengan begitu aja, otomatis membuat Clevis harus pulang terlebih dahulu. Dan ingat, ini adalah Uranus, di mana memang kebanyakan waktu Uranus digunakan untuk menjadi salah satu ketempelan hero kepada bagian depan sana. Salah satu contohnya adalah Jason Shin, di mana untuk di arah early game itu masih bisa banget dipegangin sama Brian. Jadi otomatis dengan posisi team fight yang udah bagus sebenarnya tadi dari Xon Esports, ya mau nggak mau mereka harus mundur, karena dari segi jungle powernya pun mereka udah bener-bener kalah banget, dengan tersisa tinggal 2 bar HP tadi kalau nggak salah. Iya, betul banget ya. Dan untungnya juga tadi si Brian ini berani gitu. Dia tahu meskipun teman-temannya terpukul mundur, tapi dia punya power yang kuat. Namun sekarang kita akan mempertanyakan apakah dia cukup kuat untuk bisa menang setiap damage yang datang. Dan ternyata jawabannya adalah yes. Setiap damage dan juga resource yang sudah diberikan oleh Ixon terbuang begitu saja. Namun sekarang Fakir masih berlanjut dengan Emo Vendor di bagian belakang yang mendapatkan seorang Kagura. Tapi Jeng Miner yang terkena Shadow Kill dan Avatar of Guardian mengenai dua hero, tapi gak ada follow up yang cukup. Gerard harus mundur. Sementara di sisi yang berbeda Brian berhasil di take down dan Someone Force datang ke medan tempur hanya untuk tertumbangkan begitu saja. Dan sekarang 1, 2, 3 bahkan 4 player tim Geek Fam tersapu bersih, dan yang kelima didapatkan oleh Ixon. So wipe out pertama di game kali ini. Terpleset sudah Geek Fam Junior dengan wipeout yang telah dihasilkan oleh teman-teman dari Xon Esports, apalagi dengan Tavo yang juga mereka kantongi. Ini membuat akhirnya ada goal gap yang benar-benar jauh banget antar kedua belah tim, dan kita bisa ngeliat sendiri bahwa Xon Esports memang mengutamakan yang namanya team fight power terlebih dahulu. Banyak banget. Sebenarnya tadi chance di mana Turtle bisa diambil langsung oleh teman-teman dari Xon Esports, tapi enggak. Mereka lebih mencari untuk team fight-nya dulu. Masuklah Ruby dengan ke depan sana, tiba-tiba di follow up oleh Khalidnya, dan dengan posisinya lagi menang quantity. 4 lawan 5. Otomatis bakalan sulit untuk teman-teman dari Geek Fam Junior melakukan sebuah aksi yang positif, dan pada akhirnya wipe out pun terjadi. Semua hanya karena adanya bait Turtle yang dilakukan oleh Xon Esports yang berakhir dan berbuah sangat manis bagi Xon Esports. Wah, itu benar-benar mereka dapetin berlipat-lipat advantage ya. Mereka dapetin Turtle, dapetin outer mid, ngeratain seluruh player tim Geek Fam. Makanya sekarang udah mulai kelihatan dari perbedaan ekonomi kedua belah tim, dan ini akan menjadi tantangan juga bagi Gerard seperti sekarang yang terkena kombinasi yang begitu mematikan. But again, Avatar Guardian daripada seorang Chelsea diarahkan menuju ke bagian belakang, tapi seluruh frontlanernya menjadi satu buah zoning out bagi player tim Geek Fam, sehingga saat ini gak ada follow up yang datang dan membuat Chelsea tertumbangkan. Brian dipaksa mundur juga karena Ixon benar-benar mendominasi. Itu loh problem yang dimiliki oleh teman-teman dari Geek Fam Junior. Mereka bermain dengan close combat di saat lawannya lagi kuat banget untuk ngelawan tim yang menggunakan close combat. Ruby, Arlott, Khalid. Ini dari Ruby dan juga Khalidnya aja ya, ini udah ngebuff banget untuk Arlottnya bisa perform terus gitu loh. Vengeance berkali-kali, masukin damage sebanyak mungkin, dan aku jadi pede gitu. Kayak minimal 2 item damage juga Iko nggak masalah untuk di game kali ini. Karena mereka bawa 3 fighter. 3 fighter ini yang berbahaya, dan menurutku ini kan menjadi sebuah item yang cukup wajib untuk diambil minimal 2 player oleh tim Geek Fam Junior. Wah, bahkan tim fight-nya masih dilanjutkan lagi Pak, dan Uranus-nya hanya dalam beberapa detik saja hilang. Brian yang tadi terlihat seperti hero yang cukup powerful, hero yang cukup tanky, hero yang bisa bahkan sampai nge-zoning out Clevis tadi di arah Turtle yang pertama. Tapi sekarang benar-benar gak ada harganya Bang Jojo. Masalahnya satu, Dok, kalau misalkan lawannya kayak Kadita atau mungkin lawannya kayak
Franco tapi damage ada Ganita, Waduh. itu nggak bakal bisa down, tapi Hayabusa. Oh my god, Gerardsnya langsung dipatahkan pergerakannya dan AOG yang sepertinya salah dari Chelsea. Tapi lihat di sisi yang berbeda, Jax yang gak dikasih mendekat dan ternyata Chelsea masih cukup kuat. Ada satu Warring Sensor yang bakal coba di open bersama dengan Samuan Force. Perlawanan diberikan oleh tim Geek Fam, namun mereka ternyata gak bisa bertahan lebih lama lagi karena 3 player hilang dalam sekejap. Pilihan ada 2 sekarang, apakah kamu push atau melakukan sebuah Lord Maneuver. Cuman tadi kita bisa ngelihat bahwa ada sedikit mistake yang dilakukan oleh Geek Fam Junior, namun dengan domino effect yang begitu masif, salah jalan. Simply salah jalan aja dari geraknya. Dia mencoba untuk cabut terlebih dahulu, namun lihat yang di belakang, lihat dengan konsilnya. Siapa yang langkah ke depan sana? Ruby. Again and again, ini adalah hero yang emang bisa mengcounter banyak kayak assassin. Dan bahkan, lihat bagaimana Iko udah pede banget untuk 1v1 di depan sana ngelawan Uranus. Uranus, yang kita tahu regennya banyak, ini bener-bener dibikin press banget sama teman-teman dari Ixon Esports. Tapi ada satu shutdown ya, at least kali ini yang berhasil didapatkan oleh tim Geek Fam. Cuman ini shutdown yang masih belum berimpact apapun karena mereka shutdown juga adalah seorang roamer dan mereka juga masih kalah dari segala hal, dari manajemen wave, dari objektivitas juga, dan saat ini nggak banyak yang bisa mereka lakukan selain ngintip-ngintip aja di area Lord untuk menjaga-jaga apakah Ixon sudah melakukan start terhadap Lordnya. Dan Ixon juga low-key mereka lumayan sabar meskipun mereka sedang dalam posisi yang cukup unggul, tapi mereka tahu bahwa peran seorang Uzi sangat dibutuhkan dalam team fight sehingga mereka menunggu kembalinya Uzi terlebih dahulu. Bentar, tadi bahasanya peloki ya? Modern juga bahasa lo ya? Gila, ini kelihatan banget ini kita agensinya ya. Kelihatan banget ini bos. Ya tapi itu ya namanya juga anak 2000-an ya teman-teman yang di rumah ya. Makanya kita pakai bahasa-bahasa yang low-key, aura farming ya. Tapi ya balik lagi. Tapi emang aura farming dari Ixon Esports sangat menggila menurutku. Dengan 5.000 gold lead yang dipegang sekarang, lihat bagaimana zona gak nyampe setengah dari river itu diperbolehkan untuk diinjak oleh Geek Fam Junior. Oke, dan sekarang ada satu final slash yang connect kepada Chef Sanji. Tapi itu hanya memberikan sedikit gertakan door karena fokus dari Ixon adalah Lordnya. Kaget. Iya kan door. Iya. Iya. Tapi ya Bener. ini dia 15-5 dari segi kill point. Perbedaan yang lumayan jauh, namun ini bakal menjadi sebuah hantaman yang cukup keras diterima oleh teman-teman dari Geek Fam Engineer. Ingat, mereka under 7.000 gold dengan posisinya Yi Sun-shin sudah mengamankan true damage dari Endless Battle dan juga penetration dari Hunter Strike. Dan juga jangan kita lupakan Fury Hammer tadi Choji sudah bilang, ditambah lagi dengan adanya Meteor Blade yang diamankan mungkin akan menuju ke arah Rose Gold Meteor, ngebuat Arlott di sini nggak cuma sakit tapi tebal juga. Oke, dan conceal play kali ini sudah mulai dibuka. Apa yang bakal coba dilakukan daripada tim Ixon Esports, di mana Brian-nya pelan-pelan dipukul mundur. Lord-nya sudah berhasil mendapatkan inhibitor turret milik tim Geek Fam Junior. Tapi Ixon, lihat kesabaran yang mereka tunjukkan, benar-benar luar biasa. Mereka nggak mau terburu-buru, mereka nggak mau tergesa-gesa. Fokus mereka adalah pelan-pelan dapetin semua, at least inhibitor turretnya dulu. Karena mereka nggak bisa main asal masuk itu aja. Ngelihat dengan adanya Kagura dan juga Harit, ini bakalan cukup berbahaya bagi Ixon Esports untuk bermain secara menempel di late game. Tapi ada top lane. Oke, lihat bagaimana kali ini Chelsea jadi garda terdepan. Tapi output yang dia terima juga sakit banget. Sementara ada satu buah usaha penculikan yang dilakukan Chef Sanji dan Nico. Gak lihat. Bang Caji lihat? Nggak lihat ya, aman ya? Nggak lihat tiba-tiba ada suara tapi nggak ada HP barang ikut dengan suaranya gitu loh. Kita nggak lihat. Kita hiraukan aja itu apa yang terjadi tadi ya. Cuman ya namanya juga musibah kali ya. Gak ada yang tahu ya kan kalau misalkan emang udah musibah kayak gitu ya mau bagaimana. Berarti emang belum takdirnya aja ya berarti ya. Tapi balik lagi ke dalam in-game. Kita juga ingin melihat bagaimana setup dari Ixon Esports ya. Untuk perkataan yang tadi dikatakan oleh Ricardo, mainnya sabar, mainnya nggak boleh terlalu nafsu segala macam. Aku setuju dengan perkataan dia karena balik lagi ini masalahnya kan hero-nya nempel semua ya. Untuk ngelawan Geek Fam Junior bagus di early-nya. Tapi begitu masuk ke late game, kalau Kaguranya nggak kesentuh dari Chef Sanji dengan item yang udah full build banget, ini satu kali combo bisa hilang semua loh dari Ixon Esports. Setuju. Itu yang bakal menjadi sebuah problem banget gitu loh. Apalagi dengan kita tahu sendiri Uzi udah mulai kerasa nih, bukan roamer yang tebel banget. Mau dia semirip apapun dengan Gatot Kaca, dia nggak bakalan bisa dekat dengan apa yang dimiliki oleh Gatot Kaca dari segi HP-nya. Waduh. Jauh banget. Pasti dari segi Gatot Kaca bakalan terasa lebih tebal, dari segi pasifnya pun juga bakal membuat dia lebih tebal, tapi tarikan dilakukan. Brian kali ini mencoba untuk bertahan dari setiap cobaan yang dia terima. Dan Flicker untungnya masih menyelamatkan dirinya dan resource penting dari tim Ixon. Kali ini udah ke-trigger, I'm offended, Feather Ice Strike. Dan setidaknya mereka juga berhasil memaksa Brian harus menggunakan Flickernya. Ya otomatis dengan posisi kayak gini ya, Ixon Esports tuh kayak cuman dikasih 2 pilihan aja. Coba untuk kiting, di laningnya, biar supaya tiba-tiba yang lain ada yang split push sendirian. Bukan split push dari ujung ya, enggak, tapi pas lagi di depan inhibitor gitu loh. Atau kalau enggak pancing untuk kontes deh.
dari segi lordnya gitu loh. Biar supaya teman-teman dari Geek Fam Junior ini pada keluar semua. Karena defensive mechanism mereka lumayan kuat menurut untuk game kali ini. Dengan bawa Haret, dengan bawa Kagura. Jadi Ixon juga nggak bisa asal masuk begitu aja dah. Betul, harus ada setup yang rapi juga ya. Dan call yang kompak seperti sekarang Brian yang coba untuk didapatkan dan pada selesai mendapatkan 2. Jeff saja dalam arah bahaya dan nyawanya pun hilang begitu saja. Jans menari dengan menggunakan satu buah Summon Force, tapi Rankin Sense Romnya tepat mengenai karena 2 hero. Dan seperti ini akan menjadi malapetaka karena Geek Fam. It's time to say, era Rateata. Ratalah mereka di sana dan Ixon Esports takes the game 1. Yes, ini dia dengan game pertama yang begitu kuat sekali dari teman-teman Ixon Esports. Mereka berhasil membuka Geek Fam Junior di game kali ini dengan begitu manisnya. 5-20, perbedaan yang cukup jauh. Membuat akhirnya teman-teman dari Ixon Esports